Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini saya akan berbagi sebuah video ya. Mungkin Anda bisa mengambil kesimpulan dari video yang ya cukup singkat, tetapi ini sepertinya ini memprovokasi dan cenderung untuk memecah belah agama yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu ya. Karena di sini agama Hindu disenggol atau ya ada seperti apa ya, dikambing hitamkan ya. Untuk itu mari kita lihat videonya. Siapa sih di belakang acara sesajen 1000 dupa, bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bantengan, dan sampai di beberapa pojok-pojok kota itu biasanya ada baliho tentang kegiatan budaya, ya kan? Kegiatan budaya. Nah, siapa kira-kira yang di balik layar ini? Ternyata, alhamdulillah, saya menemukan. Ternyata itu pusatnya di Jakarta. Nama lembaganya Leap for All Foundation. Nah, itu. Ketika saya buka websitenya, vulgar sekali. Kalau ada umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu musuh number one. Vulgar di websitenya. Kemudian yang kedua, lembaga Leap for All Foundation ini ingin bercita-cita menjadikan umat Islam di Jawa, termasuk di Malang, kembali seperti dulu. Hinduisme. Nah, ibu-ibu, siapa yang membiayai Leap for All Foundation? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah saya selidiki, artinya apa? Budaya-budaya syirik dibangkitkan kembali. Sehingga selama ini ustadz-ustadz yang terus mendakwahkan tauhid kaget semua. Kaget semuanya. Karena ustadznya itu ikhlas, sementara Leap for All Foundation dengan min amplopi pin fulus. Nah, itu. Ternyata ibu-ibu, hasilnya di lapangan lebih dimenangkan oleh min amplopi pin fulus. Miris bu kita, nangis kita bu, lihat umat ini. Itu. Banyak yang hadir, ya kan? Padahal Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Dan Leap for All Foundation itu dia lebih mengarahkan pada budaya. Nah, itu. Jadi umat Islam di Indonesia ini, terutama di Jawa, terutama lagi di Malang, itu mereka tembus mila dobrak lewat budaya. Nah, seperti kita lihat ya, seorang ustadz ini dia berceramah di suatu pengajian ya untuk ibu-ibu ya. Saya nggak tahu di mana tempatnya. Nah, ini suatu kebiasaan ya, bahwa ini apa ya, udah banyak sekali yang membuli, menghina, mengejek, ya, memfitnah, mengkambing hitamkan, khususnya agama Hindu ya. Ya mungkin karena kita ini dirasa minoritas ya, selalu ya dijadikan kambing hitam ya. Padahal belum tentu ya seperti yang dia tuduhkan ya. Nah, di sini kan seperti acara-acara sesajen 1000 dupa. Ini saya juga baru dengar nih, sesajen 1000 dupa. Kalau menurut saya untuk seluruh Jawa ini 1000 dupa ini ya kurang ya. 1000 dupa ini cukup untuk satu RT aja udah kurang gitu ya. Ya, ini mana ada nih sesajen 1000 dupa ya. Mungkin maksudnya dia 1000 candi barangkali ini ya. Nah, terus udah gitu ada bersih desa ya. Dan ada juga sedekah bumi, larung laut, dan bantengan. Nah, kalau yang bersifat baik kenapa mesti
dilarang? Kenapa mesti dicurigai? Ya, ya bersih desa kan bagus untuk biar desanya jadi bersih. Ya, kita kan selalu menjaga alam lingkungan sekitarnya ya. Nah, ini dia juga mengkait-kaitkan dengan Hinduisme, ya Hinduisme, ya hati-hati para jemaah, ya ini akan munculnya ajaran Hinduisme. Nah, ini kan apa ya? Ya belum dilihat permasalahannya kok sudah ujuk-ujuk ini menyenggol agama Hindu, ajaran Hinduisme. Ya dia nggak tahu ajaran Hinduisme itu apa gitu. Dia cuma ngomong aja itu Hinduisme ya. Nah di sini kalau yang saya lihat akhir-akhir ini ya memang banyak masyarakat Nusantara ini sudah ada kesadaran untuk kembali ke budaya tradisi lokal ya, kearifan lokal ya, ya biarkan saja ya. Nah, di sini juga dikait-kaitkan dengan Hinduisme. Ya, Hinduisme ini dia nggak mengerti apa itu Hinduisme ya. Hinduisme kan memang mengajarkan kita tentang Trihita Karana ya. Jadi 3 hubungan yang harmonis ya, agar kita harmonis hidup di dalam alam semesta ini, di lingkungan kita di sini ya. Itu ada yang namanya itu secara vertikal hubungan kita dengan Tuhan, secara horizontal hubungan kita dengan makhluk sosial ya, sesama manusia ya, sesama bangsa, anak bangsa dan lain sebagainya ya. Kalau secara ke bawah kita hubungan dengan makhluk-makhluk di bawah kita ya, seperti pepohonan ya, hewan, binatang dan lain sebagainya. Ya kita saling menjaga ya, bukannya kita saling bunuh membunuh, bukannya kita saling menyakiti. Justru di agama Hindu dia mengajarkan keselarasan, keserasian, keharmonisan lingkungan ya. Ya perkara orang itu larung laut ya, bersih desa, setegah bumi ya, itu kan ya kearifan lokal dari leluhur kita. Dia ingin menjaga lingkungannya ini ya biar serasi, biar harmonis ya, karena kita ini mendapatkan semua energi makanan dan lain sebagainya ini adalah dari alam sekitar kita ini ya. Jadi ya saya rasa ini kan sudah ajaran leluhur kita dari dulu ya. Ya, dengan masuknya Hinduisme ya, ajaran Hinduisme yang mengajar tentang kasih sayang ya, mengajar tentang kebersamaan, mengajarkan tentang toleransi ya. Kita tidak ada jeleknya ya. Agama Hindu itu adalah agama yang sempurna. Agama Hindu adalah agama yang menitik beratkan kepada kasih ya, menitik beratkan kepada kerukunan, menitik beratkan kepada kebersamaan yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Seluruh makhluk adalah bersaudara ya, Tatwamasi ya, kita saling mengasihi, saling pengertian. Jadi seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit sesuatu yang bersifat wah dia pikir itu mistik, dia pikir itu animisme dan lain sebagainya, dikait-kaitkan dengan ajaran Hindu ya, Hinduisme ya. Padahal Hinduisme itu adalah sanatana dharma, kebenaran yang abadi ya, ajaran kebaikan, ajaran kebenaran untuk mencapai pembebasan ya di dalam penderitaan di dunia ini ya. Anda kalau nggak tahu ya nggak usah menuduh ya bahwa ini sesuatu yang musyrik dan itu adalah ajaran Hinduisme ya. Ya bahkan saya beberapa kali itu mereaksi ya, seperti jadi ada kearifan lokal di Jawa itu ada yang namanya tahlilan, dihubung-hubungkan dengan ajaran Hindu. Oh ini pengaruh Hindu. Nah, padahal itu adalah kearifan lokal setempat ya. Jadi ini gampang sekali untuk mencari kambing hitam ya udah stop lah ya, kita juga nggak pernah nyenggol-nyenggol agama lain ya. Kita ini ya di agama Hindu memang sibuk untuk memberikan pencerahan diri sendiri dan untuk pencerahan kepada umat ya, khusus umat Hindu ya.
Jadi kita nggak pernah kita nyenggol-nyenggol agama lain ya. Ya ini juga saya klarifikasi karena sudah menyenggol agama Hindu, bahwa di sini ya segala kegiatan kearifan lokal di Jawa, di Bali, di Sunda dan lain sebagainya itu adalah benar-benar kearifan lokal, budaya leluhur, tradisi leluhur kita di zaman dulu. Ya memang ada pengaruh dari Hinduisme ya, tetapi ini untuk kebaikan ya. Jadi nggak usah takut ya. Jadi dengan adanya Hinduisme, oh nanti menyebar ke seluruh Nusantara, nggak usah takut, karena di agama Hindu sendiri kita bukan agama yang misionaris ya, yang kita harus memaksakan orang untuk memaksa masuk agama. Enggak, itu agama Hindu itu adalah agama kesadaran ya. Kalau orang sudah sadar tentang jati dirinya, kalau orang sudah sadar dengan kebenaran, ya dia akan otomatis ya mau menuju jalan Dharma ya, pulang ke rumah Dharma ya, menuju jalan Sanatana Dharma. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi itu tanggapan saya. Silakan berkomentar. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel, Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.